Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, alhamdulillah saged kepanggihan malih. Mugi-mugi dados kepanggihan ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita tampi. Sebagaimana saya biasa mengingatkan bahwa sedaya nikmat ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, makanya namanya titipan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Semoga kita termasuk yang punya pertanggungjawaban baik sehingga dipantaskan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sungguh berharap menjadi orang-orang yang betul-betul mendapatkan kemudahan dari Allah untuk mempelajari semua risalahnya, kemudian dimudahkan di dalam mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita termasuk orang yang mudah-mudahan tergolong orang yang mendapatkan kematian yang husnul khotimah, insyaallah. Bapak Ibu semuanya, tadi di pengimaman saya membacakan Quran surah Al-Hasr mulai ayat 18. Itu ayat yang menakjubkan, dengan kalau bisa dihafal, ayat ini dihafal. Jadi Allah memberikan peringatan kepada kita untuk memperhatikan tentang apa yang kita sudah buat, ditimbang-timbang, mudoroso, kira-kira yang sudah lewat itu bagus juga sih saya, oke api oke ele, kita suruh memperhatikan, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ini ayat yang Masya Allah, kalau kita sering baca ayat ini kita jadi lebih hati-hati, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari kiamat, untuk hari ketika kita dibangkitkan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang engkau kerjakan. Masya Allah. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Jadi jenengan perhatikan ya Bapak Ibu semuanya. Kalau jenengan mendengar atau membaca di dalam Al-Quran ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka berhentilah sejenak. Berhentilah sejenak, kemudian jenengan lihat artinya, kemudian jenengan lihat syukur-syukur tafsirnya, karena di situ Allah hendak mengabarkan sesuatu yang besar, pasti mengabarkan sesuatu yang besar. Entah bentuknya kabar gembira atau bentuknya ancaman, bisa jadi dari Allah Subhanahu wa taala. Atau perintah yang besar. Dan jangan perlu ketahui ini, kata-kata ya ayyuhalladzina amanu itu kalau enggak keliru dari Al-Qur'an itu diulang 89 kali.
89 kali, banyak nggak itu? Banyak sekali. Al-Quran itu satu kali disebut saja sudah menjadi sangat penting. Nah ini disebut bola balik, menunjukkan betapa pentingnya kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita semua, kita semua adalah orang-orang yang beriman. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah atau la tadkhulul jannah, saya bacakan hadisnya ini sebentar. Rasulullah menyebutkan dalam satu hadis, tadi kita bicara tentang ya ayyuhalladzina amanu. Nanti dengan pas Ramadan juga ya ayyuhalladzina amanu. Gitu, perintahnya kepada orang-orang yang beriman. Kata Rasulullah, la tadkhulunal jannah, boten mlebet yang teng sorga hatta tu'minu, sampai dia beriman kepada Allah. Ini makanya betul disebut iman di dalam Al-Quran berulang-ulang itu karena memang tidak akan masuk surga kecuali dia beriman. Kata Rasulullah, wala tu'minu hatta tuhabbu, dan boten beriman panjenengan kecuali panjenengan saling mencintai. Itulah pentingnya tolong menolong nih, Masya Allah. Saya tadi malam didatangi oleh Mas Latif dan teman-teman sampai jam 10 Mas Latif nih. Masya Allah, kita ngobrol sampai jam 10. Masya Allah. Kadang kalau obrolan yang ada isinya itu kadang-kadang nggak kerasa nih Mas, lama juga nggak kerasa. Kemudian Rasulullah mengabarkan, awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kata Rasulullah, maukah ku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang jikalau panjenengan mengamalkan sesuatu itu maka panjenengan akan saling mencintai. Kata Rasulullah, afsus salama bainakum, saling memberikan salam di antara panjenengan. Tuh, paham Bapak Ibu? Kata Rasulullah apa? Tidak masuk orang ke surga sampai beriman, tidak beriman seseorang sampai dia saling mencintai. Mau kuberitahukan kepada kalian tentang sesuatu yang jikalau kalian laksanakan akan saling mencintai? Kata Rasulullah, afsus salama bainakum. Ibu-ibu kan nggak mungkin toh ngasih salam ke orang lain, assalamualaikum, mboten toh. Berarti dengan assalamualaikum. Gini apa nggih? Persahabatan, dan itu artinya Masya Allah keselamatan untuk panjenengan. Maka saya mengajak jenengan sebelum masuk Ramadan, hal-hal seperti itu dibawa. Saya dulu ketika belajar, kalau saya duduk begini, diwajibkan untuk tahu kanan kirinya siapa. Saya dulu pernah pelatihan tentang berbicara. Jadi kan duduk seperti ini, wajib tahu sebelah tenganku sopo, kiwaku sopo. Sopo itu maksudnya bukan sopo namanya toh. Sopo asalnya soal ngendi, kerjone apa, lagi susah apa lagi seneng. Itu. Jadi dengan ngaji seperti ini, pastikan dengan tahu kiwatan ini lagi susah apa lagi seneng. Ya, Masya Allah. Ngaji itu harus tahu kondisi kanan kiri. Ibu-ibu tengene jenengan sinten, nek jenengan aku tepang nggih. Ini kan kadang-kadang belum tahu janjane mungkin lagi rekoso. Maka jamaah ini kalau jangan kumpulkan kekuatan bisa saling tolong menolong, dan itu Islam. Dan itu Islam Bapak Ibu semuanya. Makanya sering saya katakan kalau hasil ngaji kok tidak jadi seperti itu tuh ngajinya salah itu. Subhanallah, kadang-kadang tetangga kita mungkin lagi susah, mungkin kita bisa menolong dengan tenaga kita, dengan harta kita. Maka semalam di antara pembahasan saya dengan Mas Latif dan teman-teman itu, Al-Ma'arij itu harus punya unit usaha supaya masjid itu berkembang, punya kekuatan. Waktu minggu lalu saya habis dari sini maghrib,
Saya di Baitul Salam nih, di Taman Tirta Utara itu, masjidnya itu punya unit usaha apa? Salah satunya adalah punya tempat dibangun untuk persewaan gedung manten. Milik masjid itu dikelola oleh pemuda-pemudanya. Tahun lalu yang nyewa 30 kali. Berarti sesasi mapping 2 atau 3 kali. Kemarin waktu saya ke situ pas nembe nambah kursi 300 masjid yang biayai. Sehingga masjid mandiri, kegiatannya betul-betul bagus, pengajian boten bingung oleh mendanai, menservis seluruh jamaah bagus. Itu Bapak Ibu. Rasulullah menyebutkan, ma min muslimaini yaltaqiyani, kata Rasulullah, tidaklah dua orang muslim saling bertemu, atau dengan sekarang yaltaqiyani, bertemu, fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayaftariqo, kata Rasulullah, tidaklah dua orang mukmin bertemu kemudian dia salaman kecuali di antara mereka digugurkan dosa-dosanya sampai dia berpisah. Bapak Ibu semuanya, jadi jenengan kalau ingin masuk surga harus beriman. Ingin beriman harus saling mencintai. Ingin saling mencintai, saling kasih salam. Salam warna-warna mau ya salam ya termasuk salam tempel niku. Nggih. Tunggu lagi susah jenengan bantu. Hidup itu kan untuk seperti itu Bapak Ibu semuanya. Memang untuk apa hidup kita? Kalau nggak bermanfaat untuk seperti itu, mau dipakai untuk apa? Khairukum, yang terbaik di antara panjenengan adalah, atau terbaik di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Mas Bidamali, jenengan ngaji dengan saya, saya berharap betul output ngaji itu kroso. Jenengan yang sudah ngaji harus memberikan manfaat kepada orang-orang yang belum ngaji, supaya terasa, oh ngaji ki beda yo apik tenan akhlake, yuk gampang oleh tetulung, itu Bapak Ibu, dan itu Islam Bapak Ibu semuanya. Masya Allah. Makanya minimal jenengan enggak kanan kiri panjenengan dikenal tenan sopo to kondo lagi kondisi lagi pripun itu, jangan harus tahu. Nanti akan timbul rasa cinta di antara panjenengan, yang dengan cinta itu jenengan akan menjadi sempurna imannya, yang dengan iman itu jenengan masuk surga Bapak Ibu semuanya. Saya akan dipahami sampai di sini, gitu. Nah ini dibawa ke Ramadan ini, yang seperti ini. Makanya judul hari ini adalah tips sukses menjalani Ramadan. Supaya jenengan itu betul-betul sukses, karena di antara persiapan menuju Ramadan adalah persiapan hati. Persiapan hati. Ada segumpal daging di tubuh ini. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Jikalau daging itu baik, maka baik seluruhnya. Fa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Idza fasadal jasadu kulluh. Jikalau buruk, maka buruk seluruhnya. Ala wahyal qalbi, dia adalah hati, jantung maksudnya. Maka mempersiapkan masuk Ramadan itu begitu Bapak Ibu semuanya. Kita kan berdoa, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan saya di bulan Ramadan, sambil mikir apa yang saya bekalkan untuk Ramadan Bapak Ibu semuanya. Jadi sekali lagi, hidayah itu mahal. Maka jenengan minta kepada Allah, ya Allah saya mohon kepada Engkau masuk Ramadan dengan hidayah yang full. Hidayah dua nih, hidayah irsad wal bayan dan hidayah taufik. Irsad wal bayan artinya hidayah ilmu, seperti sekarang saya sampaikan dengan ini namanya hidayah irsad wal bayan. Tapi untuk jadi amal harus dapat hidayah taufik, yaitu izin dari Allah untuk melaksanakan. Orang juga tahu kalau masih itu baik, duduk seperti ini saya yakin orang juga tahu baik. Saya yakin tahu nih yang hari ini nggak tindak pun saya yakin tahu kalau ngaji itu baik. Tapi persoalan taufik izin dari Allah itu persoalan hidayah yang sangat istimewa. Makanya jangan bersyukur bisa duduk seperti, bisa didudukkan seperti ini, itu kenikmatan luar biasa Bapak Ibu semuanya. Enggak semua orang dikasih karena belum dapat hidayah taufik, baru dapat hidayah irsad wal bayan. Ngerti kok sholat ke masjid itu saya ngerti, tapi untuk ke masjid butuh hidayah taufik. Maka sekali lagi saya ingatkan, selalu bangun kecerdasan panjenengan menjelang Ramadan. Dengan cara apa? Masih ingat? Dengan cara banyak mengingat kematian.
Tadi dikatakan nih, mulai perhatikan tentang perbuatan diri kita, apakah sudah baik persiapannya untuk akhirat kita. Karena orang cerdas itu pasti memilih yang panjang ketimbang yang pendek, gini Bang. Lalu bagaimana mungkin, namanya di dunia itu 60-70 tahun saja. Sebagaimana saya sering sampaikan, akmaru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku antara 60-70 saja. Wa aqalluhum may yajudu dzalik. Sedikit yang dilebihkan dari angka itu, 80 ada, 90 ada, ini kadang-kadang sudah repah. Bersyukur alhamdulillah beliau yang mungkin sudah sepuh banget, tokoh di sini diberi kesehatan sampai sepuh itu, masya Allah. Ini umumnya sangat kurang ini pun abot. Ini apa nggih? Maka orang yang cerdas itu tidak menukar yang pendek itu dengan yang panjang. Sebab begitu kita mati nanti dibangkitkan itu nanti masuk surga atau neraka itu hum fiha khalidun, nggak ada putusnya Bapak Ibu. Saya pernah sampaikan dengan nanti ketika seluruh penduduk surga sudah di surga semua, seluruh penduduk neraka sudah di neraka semua, Allah datangkan kematian dalam bentuk domba. Sekali lagi, Allah datangkan kematian. Kematian itu kan makhluknya Allah ya. Dibentuk dalam bentuk domba. Domba ini jenenge mati. Diletakkan di tengah-tengah antara surga dan neraka kemudian disembelih. Menunjukkan apa? Bariki ora ono mati. Paham Bapak Ibu? Maka ada kata-kata hum fiha khalidun. Mereka tuh di sana selama-lamanya, nggak ada putusnya, unlimited. Mati ya urip terus gitu loh. Teng surga yang surga terus bukan nanti boleh. Makanya orang mukmin itu sekarang mungkin rekoso capeknya nggak apa-apa. Sebab nanti itu di sana selama-lamanya. Maka saya katakan, Bapak Ibu, saling mencintai. Jenengan punya harta, bagaimana harta bermanfaat untuk umat. Karena itu yang akan dibawa jenengan selama-lamanya. Makanya orang cerdas itu pasti bawa hartanya ke akhirat. Di dunia kan secukupnya saja, jenengan punya uang banyak juga kan ya, kebutuhan panjenengan ya segitu-segitu mawon toh. Gini apa nggih? Apa pengen jenengan sugih banget terus mangane 10 piring sedinten. Kan nggih mboten. Gini apa nggih? Atau jenengan wong sugih, aku tuh mobil telu, tak gandeng-gandeng nganggo tambang, nggo tali, tak tumpaki pisan telu ya wong edan malahan. Gini apa nggih? Aku sugih kok. Atau jenengan kaya beli motor papat, gandeng-gandeng, tumpaki kabeh nganggo bambu. Ngangel-angeli wong malahan. Gini apa nggih? Artinya walaupun jenengan kaya raya, toh kebutuhannya tetap sedikit. Mintalah kaya tapi kaya yang barokah. Makanya kegiatan seperti ini didukung Bapak Ibu. Jenengan sering saya sampaikan, jadilah donatur walaupun hanya 5.000, 10, jadilah donatur. Karena itu hartanya akan dibawa untuk hum fiha khalidun. Yang selama-lamanya tadi itu loh. Kalau yang jenengan dahar entek jadi kotoran. Yang jenengan pakai pakaian akan usang. Yang jenengan infakkan di jalan Allah, yang jenengan pakai untuk umat, itulah yang akan jadi teman jenengan selama-lamanya Bapak Ibu. Makanya dikatakan di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 99, Al-Mu'minun 99, hatta idza ja'ahumul maut, ketika kemudian datang kematian kepada mereka, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia ya Allah. La'ali a'malu sholihan fima taroks, supaya saya bisa berbuat baik yang dulu saya tinggal. Ben ora sedekah, ndek ben ora salat wengi, ndek ben puasa ya jor-joran ngawur. Itu yang diingini oleh penduduk kubur itu yang pengen balik dalam rangka pengen itu. Lah jenengan lah niki teng siteng gitu niki. Mboten kedah, ya Allah kembalikan saya ke dunia loh, jenengan teng dunia kok. Nggih. Pengen apa niku wau? Pengen gawe sing apik. Pengen bermanfaat hartanya, Bapak Ibu semuanya. Makanya jangan sampai jenengan nyesel waktu itu. Kata Allah apa? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Apa iki mau ngomong kok sore baliknya dunia kan paling mending yang depen meneh, malas meneh, wegah meneh. Itu kata Allah begitu. Wa min waraihim barzahun. Sesungguhnya di depanmu ada barzah. Ila yauma yub'atsun, ada tembok yang membatasi antara dirimu dengan dunia. Enggak akan balik lagi. Enggak akan balik lagi. Nah, itu jangan sampai kita sesali. Nah, bekal yang paling pokok untuk sukses di dalam menjalani Ramadan tentu saja bekal ilmu. Ada beberapa hal sebenarnya Bapak Ibu, pilihan-pilihan kita untuk berbekal Ramadan. Tapi tentu saja saya nggak bisa sampaikan seluruhnya. Jadi kalau mau lihat ceramah saya yang di masjid lain. Di situ ada bekal-bekal lain selain yang saya sampaikan ke jenengan. Ini kan kita sudah terakhir malam ini.
bekal hati harus bagaimana. Itu saya sampaikan di Gunung Sempu sebagian, kemarin pagi di temu di Masjid Al-Fajar. Itu beda-beda. Saya membekali beda-beda. Malam hari ini saya membekali dengan yang teknisnya. Karena di sini kan saya baru pembekalan kan ini masih. Kan belum pernah sebelum Ramadan toh. Ini kan setelah Ramadan. Maka saya sampaikan kepada panjenengan tentang teknisnya ini. Bahwa Ramadan itu tidak akan sukses jika lo berbekal dengan ilmu. Sebagian jenengan insya Allah sudah hafal. Yang pertama, kita tahu minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa ilmu itu memang menentukan, sangat menentukan. Makanya sering saya sampaikan kepada orang yang belajar, jangan belajar cari gelar, belajar itu cari bisa, cari pinter, cari ngerti. Gelar itu tambahan. Di Indonesia memang butuh gelar ini. Apa-apa pakai gelar. Tapi di balik gelar itu, jangan harus tahu betul, menguasai betul. Malunya kayak apa orang punya gelar kok nggak pinter tenanan. Wah, isine koyo apa? Nek orang di gelar ngono ora pati pinter ora patut. Nek wis punya gelar insinyur zaman dulu nih, sama sekarang ST. Nek orang ngerti tenan ya isin tenan. Apalagi saya dulu di teknik kimia itu, teknis betul. Kita itu membuat raw material menjadi produk jadi yang siap dijual. Raw material itu bahan urung opo-opo, masih bebatuan. Kemudian saya proses dalam sebuah pabrik kimia namanya. Kemudian keluarlah produk yang produk itu harus layak jual. Itu. Dan itu harus dipahami betul. Nah ini wong jadi sarjana teknik ning kon kerja ning lapangan jebul ora iso tenan iku lah ya sini. Nggih. Makanya sering saya sampaikan, belajar tuh harus ngerti betul yang dimaksud dengan pelajaran itu, sehingga meresap di dalam hati dan bisa diimplementasikan. Saya ngajak jenengan betul-betul belajar sungguh-sungguh terhadap Ramadan ini, karena momen ini momen yang sangat penting, sangat penting. Saya sampaikan di minggu lalu juga kan, gara-gara ketemu satu Ramadan lebih banyak, orang menjadi lebih mulia. Makanya kalau kita datang Ramadan besok, kan kita nggak tahu akan ketemu Ramadan tahun depan apa enggak, gini mungkin. Maka kalau kita dilewatkan, masya Allah. Rasulullah menyebutkan ruba so'imin laisallahu min siyamihi ila ju'ul ars. Banyak nanti orang yang ikut puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga, subhanallah. Bahkan dikatakan sungguh celaka. Adroka Ramadan fansalaho falam yugfarlah. Subhanallah. Kata Rasulullah, sungguh celaka. Bahasa kita celaka 12. Celaka wong diliwat ke Ramadan kok orang nanti dapat keuntungan diampuni di bulan Ramadan. Itu celakanya pol-polan. Sebab Ramadan itu khusus. Ya lihat di dalam Quran surah At-Taubah ayat 36. Surat Al-Taubah ayat 36. Surat Al-Taubah surat berapa? Surat ke-9 nih. Suratnya nggak ada bismillahnya. Orang sering menyebut surat Baro'ah. Ayat ke-36 Allah berfirman, inna iddatas suhuri indallahi isna asara sahron fi kitabillahi ya ma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, sesungguhnya perhitungan bulan di sisiku 12 bulan. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan hurum, bulan haram, bulan istimewa. Salah satu mutawaliyat, 3 yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Yang 1 Rajab yang barusan lewat, sekarang Sya'ban. Pertanyaannya sekarang, kok boten disebut Ramadan teng mriku niku? Padahal bulan Hurum itu bulan yang disucikan, nggak boleh perang di dalamnya. Orang-orang sebelum Rasulullah datang itu semuanya mensucikan yang namanya bulan yang 4 itu. Tapi kok nggak ada Ramadan? Bapak Ibu semuanya jangan perhatikan ya. Kita lihat di dalam Quran surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran,
yang dia menjadi petunjuk dan menjadi pembeda antara yang batil dengan yang hak, yang baik dengan yang buruk. Kita lihat hadis yang lain sebagai pendukung. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal qur'ana wa amallahu. Sebaik-baik panjenengan adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, lihat, saapi-api wong nggih menika tiyang ingkang belajar mengamalkan Al-Quran dan mengajarkannya. Orang menjadi baik sekali goro-goro ditempeli Al-Quran. Maka bulan yang tadinya nggak disebut yang 4 itu menjadi tiba-tiba sangat istimewa karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Perintah puasa itu kapan? Setelah hijrah. 13 tahun Rasulullah di Mekah itu belum ada perintah puasa. Bapak Ibu semuanya. Maka ini sebenarnya perintah secara tersirat bahwa jenengan itu harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran di sepanjang Ramadan. Jadi tips pertama, tips kedua terkait dengan keberhasilan dari Ramadan panjenengan adalah banyak-banyak maos Quran plus artinya. Sebab jenengan mboten pinter bahasa Arab, maka artinya dibaca. Wong dia itu petunjuk. Petunjuk itu yang mboten mudeng kan nggih, bahwa jenengan maos angsal pahala nggih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Tapi untuk jadi petunjuk jenengan harus paham. Maka baca artinya. Bahkan banyak orang masuk Islam gara-gara maca artine. Maca rapi ora iso Kristen, maca rapi ya carane. Baca dia artinya, kemudian ternyata ada pemahaman dan masuk Islam itu banyak seperti itu. Kita orang Islam banyak yang maca Arabe, ora tahu maksud terjemahe. Ayat terus mudenge pripun? Iki kan ngopo ayat iki kan ngopo to iki? Nek jenengan mboten maos niku pripun artine? Ayo dapat pahala, iya dapat pahala. Tapi tidak bermanfaat sebagai petunjuk. Padahal tadi ayatnya dikatakan Quran diturunkan dalam rangka untuk menjadi petunjuk dan jadi pembeda antara yang baik dengan yang buruk. Itu di situ disebutkan. Iki apik, iki bener, iki salah. Itu di Al-Quran disebutkan. Bapak Ibu semuanya. Makanya dengan fokus bulan Ramadan dengan Quran. Mungkin bertanya, loh, emang Quran turun bulan Ramadan toh? Kan katanya turun 23 tahun. 22 tahun, 2 bulan dan seterusnya. 23 tahun terus pindah segini. Maksudnya adalah kali pertama Al-Quran turun di bulan Ramadan. Satu, maksud ayat tadi itu. Yang kedua, Al-Quran dari Lauh Mahfud turun ke Baitul Izzah, yaitu rumahnya Quran di langit pertama, itu di bulan Ramadan. Sebagian mengatakan di malam Qadar. Makanya peringatan nuzulul Quran itu nggak harus tanggal 17. Malah yang lebih kuat malah sebenarnya 10 akhir Ramadan. Nggak usah diperdebatkan, nggak usah diperdebatkan. Kalau pendapat-pendapat kayak gitu, jangan tidak usah berselisih. Ya wis kono kaya yakin ngono kuwi ya wis ben ora apa. Nggak usah bertengkar. Jadi kita harus berilmu di Ramadan itu. Kul hal yastawi alladziina ya'lamun waladina la ya'lamun. Apakah kamu pikir sama antara orang yang tahu dan tidak? Berbeda. Kemudian Allah juga akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Nah, Bapak Ibu semuanya, di antara ilmu yang harus kita tahu, yang pertama, definisi puasa. Untuk didefinisikan barang puasa, definisinya apa? Mungkin karena tahu definisi itu kita jadi tahu esensinya. Kita akan sholat piye apa to, Pak? Ini tahu sholat nopo sholat. Ayo pokoknya gerakan jegang-jeging ngono jadi sholat. Sholat ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dipenuhi dengan segala rukun sunnahnya. Itu sholat. Puasa secara bahasa, puasa mempunyai arti menahan diri dari melakukan sesuatu perbuatan. Ini dalilnya banyak, gak saya bacakan. Nah, maksud di puasa Ramadan adalah
menahan diri dari makan dan minum serta berhubungan suami istri dan yang terkait dengan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Menahan. Jadi puasa itu menahan, Bapak Ibu. Menahan gitu. Nah, ini menahan berarti kan pengen, jadi pengen ditahan. Ini orang pengen ngono, ya pengen jenengan dahan itu pengen. Siang-siang mohon maaf pekerja yang bangunan misalnya, aduh pengen banget ini, ya ayo kui jenenge nahan yo, kui jenenge nahan puasa. Ini orang pengen ngono gitu. Itu. Makanya saya sarankan kalau mau menikah anak muda jangan menjelang Ramadan. Nembe nikah Sa'ban tanggal 28 mlebu Ramadan. Engko nabrak marahan. Saya pernah ditanyain, "Ustaz, saya mau nikah bulan Sa'ban tanggal 25. Tahan nggak kira-kira?" Biasanya kan pasangan-pasangan muda suka agak-agak lagi semangat-semangatnya. Nah, ini bisa nabrak. Kalau nabrak resikonya berat. Berat. Tapi ya insya Allah bisa, insya Allah. Jadi itu kemudian hukum puasa hukumnya apa? Wajib. Dalilnya Quran surah Al-Baqarah 183. Jadi sudah hafal, enggak saya bacakan. Dan dalil dari sunnah juga banyak. Kemudian yang berikutnya, orang yang diwajibkan puasa siapa saja? Orang yang wajib puasa. 1. Muslim. Dia harus muslim. Jadi jenengan punya sedulur non muslim, aku tak melu puasa untuk orang ya, enggak wajib. Enggak wajib. Yang wajib yang muslim, walaupun muslimnya nembe wae. Tanggal 29 Sya'ban ono wong mlebu Islam. Sesuke puasa pun wajib apa dereng? Pun wajib. Pun wajib. Ini ada satu hal yang jenengan perlu syukuri sebagai seorang muslim ya. Di dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 42-47. Quran surah Al-Mudaththir ayat 42-47. Di situ disebutkan tentang kowe ngopo mlebu neraka sakor? Aku ndek ben kira atau salat sih. Dan seterusnya. Maksudnya ngaten. Tiang non muslim itu mboten wajib puasa. Nek puasa yo rasa. Tetapi tiang niku tetap disiksa sebab orang puasa. Rekoso mboten niku. Jadi seluruh apa yang Allah perintahkan kepada kita orang muslim itu akan ditanggung dosanya orang non muslim karena dia nggak melaksanakan. Dalilnya Quran surah Al-Mudaththir ayat ke 42-47. Saya nggak detailkan, jadi nanti buka di rumah sendiri, waktunya nggak cukup kalau didetailkan. Jadi ngaten Bapak Ibu, ini kan mesti protes lah. Aku wong Islam mabut kon sholat, wong kafir ke ora sholat malahan ora bapak. Bukan Bapak Ibu, mereka tetap akan disiksa sebab mereka nggak sholat. Padahal mereka kalau sholat yo nggak sah. Niku pripun jawab niku? Makanya saya bilang hidayah tuh mahal dijagain. Untung awake dhewe ndemen bapak ibune wong Islam. Jenengan lah Islam keturunan to jenengan. Nek orang ngaji ora ngerti tenan aku yo wis melu-melu ben bapakku Islam kok aku Islam. Takune Islam kuwi apa? Kadang-kadang kita nggak tahu. Nah, ini pentingnya ngaji Bapak Ibu. Pentingnya kita ngaji seperti jadi tahu. Yang kedua berakal. Yang wajib yang berakal. Nek wong edan mboten. Nek wong edan mboten. Jadi kan tanggal tahun orang puasa. Waras apa edan nih? Nek kowe edan iki orang wajib apa-apa. Jadi yang wajib yang berakal. Nek mboten berakal enggak wajib. Nggih. Itu kan nggih. Sing ora gelem puasa berarti nggih derajatnya kaya wong jenengan sing kono lho. Nggih. Jadi itu berakal. Nah, sekarang pertanyaannya, misalnya jenengan punya teman atau saudara yang kadang-kadang berakal, kadang-kadang boten. Ada yang betul enggak? Edane 3 dino, mari 10 dino. Enten boten kasih niku? Enten, saya punya ada, ya seperti itu ada. Jadi memang dia kumat-kumatan niku loh. Bagaimana orang seperti itu tetap wajib puasa?
dan yang ditinggal tetap diqadha. Niko, okay. Makanya diingat-ingat. Yang kedua berapa? Yang ketiga sudah balik. Ini sudah balik. Apa tandanya balik? Okay. Tanda balik adalah telah mengalami ihtilam bagi laki-laki. Ihtilam apa? Mimpi basah. Nek putrane jenengan SMP kelas 1. Ujuk-ujuk cerita, aku mau kok mimpi teles. Ah niku berarti pun wajib puasa. Kemudian atau tumbuh rambut kemaluan. Itu juga tanda sudah balik. Kalau pada perempuan sudah haid. Lah urung haid wis 17 tahun. Pripun? Batasnya 15 tahun. Batasnya 15 tahun. Nek wis 15 tahun kok urung haid, ibu-ibu putri panjenengan, maka tetap wajib puasa. Aku urung haid je, umurmu piro? 17. Tetap wajib puasa. Dan ini dalilnya juga cukup kuat tentang itu. Saya nggak bacakan detailnya. Saya sebenarnya pengen fotokopikan ini untuk jenengan ini. Ada fikih Pakis Ramadan ini lengkap sampai ke hari terakhir, 10 hari terakhir. Karena tidak mungkin dibahas seluruhnya di sini. Kemudian yang berikutnya adalah mukim. Yang wajib puasa itu mukim. Berarti jenengan kalau safar boleh nggak puasa asal memenuhi syarat safar. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor. Itu dalilnya. Jadi kalau jenengan sakit atau kalau jenengan safar, jenengan boleh buatan puasa digantikan di waktu yang lain sendiri dengan yang ditinggalkan. Itu. Nah sekarang, kapan dihitung safar? Kapan dihitung safar? Misalnya jenengan, saya niat ke Jakarta besok. Bulan puasa bulan puasa. Jenengan tuh bas tiket kereta N2E jam 3 sore. Jenengan isuk puasa mboten? Taksi wajib puasa mboten? Taksi wajib sebab jenengan dereng terhitung safar. Kapan mulai terhitung safar? Dua pendapat. Ada yang mengatakan ketika sudah menempuh jarak safar sekitar 80 sekian kilo, atau begitu di atas kendaraan sudah dihitung safar. Dua-duanya dalilnya kuat. Jadi jenengan pun jam 3 set munggah langsung dahar mboten napa-napa. Ning kudu kok aman wis karek sedikit lah. Mendingan ditunggu. Tapi kalau jenengan pun memutus di situ boleh. Paham Bapak Ibu? Jadi itu ini dudu tiket, dudu napa? Walaupun sudah beli tiket belum terhitung safar. Aku niat tuku tiket kok. Nah, dihitung safar ketika sudah naik kendaraan. Zaman dulu ketika sudah naik onta, seorang sahabat minta air dan minum di bulan puasa. Kemudian yang berikutnya rukun puasa. Rukun puasa ada berapa? Ada 2, Bapak Ibu. Rukun puasa ada 2. Yang pertama adalah menahan diri dari semua hal yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Rukun pertama, menahan diri dari semua hal yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari. Dalilnya Quran surah Al-Baqarah ayat ke-187. Wa kulu wasrobu hatta dan seterusnya. Yang intisarinya adalah jenengan tahan diri dari fajar sampai tenggelamnya matahari terhadap segala sesuatu yang membatalkan puasa, yaitu dahar, ngunjuk, dan berhubungan suami istri. Rukun pertama menahan diri dari yang membatalkan. Yang kedua, rukunnya adalah berniat. Jadi puasa itu harus punya niat. Dikatakan dalilnya dari Hafsah
radhiyallahu anha dikatakan nggih, man lam yubayyinat, barang siapa yang tidak meniatkan asyama siam qoblal fajri, sebelum datang waktu fajar, fala siyamalahu, maka dia tidak dianggap puasa. Itulah mengapa puasa Ramadan itu niatnya harus malam hari. Nggih. Sebab bahasa hadisnya sing sinten kemawon dereng pasang niat ngantos terbit fajar, maka dia tidak dianggap tidak puasa. Ada ibu-ibu nanya, "Ustaz, aku dino iki ora puasa." Lah kok? Lah aku mau buih kali niat. Lah aku ora niat apa? Aku ora melu traweh, terus aku keturun. Lah terus hubungannya niat traweh apa? Lah niat lan kok traweh. Nawaitu sauma ghadin an adai. Aku ora melu kuwi, Bapak Ibu semuanya, ini namanya salah pengertian. Niat itu krentegi ngati, boten kedah diucapkan. Jenengan sonten-sonten, nggih, sonten-sonten. Bar magrib, le, tuku lombok tak nggo masak engko wengi. Niku namanya jenengan pun niat puasa. Walaupun jenengan ketuwon tekan subuh, jenengan pun dihitung niat. Le, tuku kemi, nggo persiapan sahur engko wengi. Niku jenenge pun niat. Paham Bapak Ibu? Jadi jangan sampai aja keterangan seperti tadi. Aku orang melu puasa, lah apa orang melu nawa itu semua hutin mau bengi. Nah ini masalah. Berarti kekeliruan pengertian dalam hal niat. Jadi barang siapa yang tidak meniatkan puasa dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Niat adalah kehendak untuk melakukan sesuatu yang tempatnya ada di dalam hati. Jadi boten kedah diucapkan. Yang mau mengucapkan silahkan, diperdebatkan oleh para ulama. Saya termasuk yang anggere pun gadah krentek, ya berarti pun niat. Jika seseorang makan sahur, maka secara otomatis ia sudah niat untuk puasa di keesokan harinya otomatis. Nah sekarang ada yang pesan ke temannya, aku engko sore titip nasi goreng yo. Niku jenenge pun niat niku. Tinggo ngomong niku pun niat namanya Bapak Ibu. Jadi jangan mempersulit nggih, jangan mempersulit. Sebaliknya, ada orang sakit. Ada orang sakit. Niatnya besok nggak puasa lah, mau ngejik sakit. Nggih. Si sakit paling aku yo ora iso poso. Jebul isu tangi jam 7 jam 6 misalnya. Jebul sehat. Lah wis aku nek ono aku sehat ya tak puasa lah. Sah mboten? Sah mboten? Sah mboten? Enggak sah kan, tapi niatnya harus sebelum fajar. Gini mau nggih? Puasa menahan dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Niat akan sah jikalau sebelum datang fajar. Mau niatnya jam 6 esuk. Berarti mboten saged puasa. Beda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah suatu ketika Rasulullah datang ke istrinya, yang satu ada makanannya bisa dimakan, tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu saya tak puasa. Apik men nggih. Suami yang baik betul niku. Njenengan, ini makanan apa ora? Ora ono, wis kowe iki ora tau masak, sih. Nek Rasulullah ora ono, ya wis nek ono tak poso. Syaratnya isuk mau dereng teh. Jenengan takon nggone bojonya jam 8 esuk. Bu, masa orang ibu? Masa oh kayak duitnya orang? Ya wis nek ono aku tak poso. Ning mau esuk-esuk jam ini kalau ketemu karo koncone wis ngeteh ora iso. Bukan saged. Saged pahami? Ini bedanya puasa sunnah dan puasa wajib. Kalau wajib malam harinya wajib. Terus niat puasa bolehkah dipasang langsung 1 bulan? Tidak. Pasang puasa setiap malam. Setiap malam. Nggih. Nah itu tentang bab niat, contohnya mudah-mudahan bisa mewakili. Nah itu sekelumit tentang ilmu puasa. Ilmu-ilmu yang lain itu terkait dengan hukum seputar berbuka. Kemudian hukum seputar sahur juga perlu dipelajari. Saya bacakan sedikit nih. Tentang berbuka, dalilnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 187 tadi.
tahan dari sejak fajar sampai tenggelam matahari, berarti boleh berbuka ketika tenggelam matahari. Di Indonesia gampang lah, sudah ada yang ngatur. Kita tinggal duduk di masjid. Saya sepanjang puasa tuh nggak pernah makan di rumah, Bapak Ibu. Wong saya tuh ngisi kajian bukber itu setiap hari selama 30 hari. Jadi nggak pernah di rumah saya. Dan keluarga saya nggak ada yang bukanya di rumah, karena semuanya aktivitas di masjid. Istri ngajar tahsin, anak-anak juga punya program sendiri, sehingga semuanya di masjid. Dan itu yang baik seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau bulan puasa itu walaupun jenengan nggak beraktivitas di masjid, itu jauh lebih menenangkan seperti tadi. Jadi ada afsus salam bainakum, saling mencintai, saling menyayangi, sehingga jenengan imannya full. Dengan iman itu jenengan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap betul Bapak Ibu, Masjid Al-Ma'arij bisa besar. Maksudnya besar manfaatnya untuk umat. Jenengan berdoa betul dengan niat yang tulus, bukan tidak mungkin loh jenengan jadi masjid yang kayak Masjid Joko Karya kayak gitu. Asal niatnya tulus, sampai Bapak Ibu. Sampai, saya yakin sampai. Diniati dulu saja. Diniati dulu saja. Kemudian nah, terkait dengan buka, dengan tahu tentang pahala orang yang memberikan iftar, orang yang memberikan bukaan. Di sini mestinya ada kan di takjilan, digilir apa kopi niku. Pokoknya teknisnya jenengan yang tahu lah. Insya Allah full betul Mas, 30 hari full, Masya Allah. Di tempat saya juga full. Di sana mulai dibagi oleh Pak RT. Satu kelompok, sehingga full 1 bulan. Kemudian dalam hal berbuka disegerakan. Makanya ngaten, ini teknis di Masjid Jihadur Rahman namanya. Itu termasuk contoh buka bersama yang bagus. Saya kalau isi di sana itu termasuk, Masya Allah, penataannya bagus. Kita ceramah, kemudian disediakan makanan ringan dulu, air, makanan ringan, nggak langsung makanan berat, Mas Latif. Sehingga begitu selesai kita berdoa berbuka, kemudian berbuka, semuanya kalau yang masih punya wudhu langsung siap-siap, sholat qobliyah. Kemudian yang nggak punya wudhunya batal, dia berwudhu, masih ada kesempatan. Kemudian sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah baru disajikan yang besar. Sehingga buatin kesusu. Kalau jenengan langsung yang besar biasanya walas komat isi nah itu masalah. Padahal kita tunggu waktu itu, jenengan perlu tahu, di antara waktu yang makbul doa adalah ketika berbuka. Begitu jenengan berbuka, jenengan langsung berdoa kepada Allah. Banyakin doanya, gabung 2 hal. Bayangin, waktu berbuka dan waktu antara adzan dan iqamah itu dua-duanya waktu makbul. Malah sudah karu-karuan. Wah, ini kan repot, eman-eman. Waktu yang sangat penting malah tinggo sing boten penting. Subhanallah. Makanya itu bagus itu yang di Jihadur Rahman itu. Nah, itu yang saya siarkan ke beberapa masjid dan ditiru oleh masjid yang lain. Awalnya dari Jihadur Rahman itu, Masya Allah. Musola Jihadur Rahman itu, tapi sudah tertata rapih, Masya Allah. Itu disegerakan, tapi ojo langsung sing gedean pun, empun gedean wak jenengan pun kesel. Maghrib mulai ngentak-ngentut repot maghrib ringin, tentrem, jenengan bisa berdoa, baru disediakan yang besar. Itu Masya Allah, Mas, Masya Allah. Dan di sana bukannya makanannya enak, Masya Allah. Jadi masjidnya kecil tapi Masya Allah, servis terhadap orang berbuka itu luar biasa, luar biasa. Jadi saya kalau pulang dari sana suka dibawain kan itu, mesti ditanya sama istri, ini mesti kok jauh dari Rahman ini, ngapi yang ini gitu. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian, jadi jangan ditunda yang baik, yang namanya berbuka itu disegerakan. Dalilnya lengkap, tidak saya bacakan lengkapnya. Dianjurkan banyak berdoa saat berbuka. Nah, ini tadi dianjurkan banyak berdoa ketika berbuka, bukan dianjurkan sibuk liyane eman-eman. Kemudian anjuran memberi buka untuk orang yang berpuasa, dalilnya jangan sudah tahu, nggak saya ulang. Ini jangan akan dapat pahala semisal orang yang berpuasa. Kemudian tolong mulai tahun ini penting ini untuk kesejahteraan Masjid Al-Ma'arij, tolong ini dipraktekkan. Doanya pendek, yaitu mendoakan orang yang memberikan buka puasa. Ini adab orang yang diberi makan. Ini yang
sunnah yang banyak ditinggal ini. Jadi begitu jenengan dahar, siapapun yang mentakjil, jenengan berdoa, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqoni. Pendek betul niku? Pendek. Nanti dihafal, nanti saya WA ke Mas Latif. Allahumma ya Allah at'im man at'amani, beri makan, beri rizki kepada orang yang ngasih makan ke saya. Itu jangan perlu tahu, doa itu untuk orang yang ngasih, untuk anak keturunannya tetap sejahtera. Masya Allah Bapak Ibu, itu saya ajarkan ke anak saya kalau dikasih makan langsung berdoa Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqoni, dan beri minum kepada orang yang beri minum kepada saya. Ini adab Bapak Ibu. Ya, jadi mulai tahun ini jenengan di antara doa-doa yang jenengan lakukan tadi itu ketika buka, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqoni. Ya Allah, paring ngono rezeki kepating ingkang paring takjil hari ini. Sak keturunane mulia dikasih makan, jangan sampai lapar. Beri minum kepada orang yang beri minum kepada saya. Itu Bapak Ibu semuanya. Ini terkait dengan fikih berbuka. Sudah diajarkan belum sebelumnya yang ini? Belum. Makanya saya katakan ini banyak ditinggal. Pun di luar bulan puasa, jenengan diparingi daharan seperti ini. Di antara doa saya juga begitu, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqoni. Supaya apa? Kalau jenengan doa seperti itu berarti jenengan lagi ndongake sugih tanggane jenengan. Ndongake mulia tanggane jenengan, nek jenengan tanggane mulia do sugih kabeh lak kepenak kabeh. Ngene apa nggih? Gini apa lagi? Sugih dhewean mboten penak. Tak bilangin Bapak Ibu. Sugih nekmu dhewean mboten penak. Mending sugih bareng-bareng niku penak. Nggih? Nggih. Masya Allah nggih. Jadi Islam itu mengajarkan ayo bareng-bareng bersosial. Semalam saya cerita ke Mas Latif dan teman-teman, kalau buat usaha untuk masjid, kita akan diberi hadiah oleh Allah. Kita nggak usah mikir rezeki kita. Allah akan pikirin tuh. Makanya mudah-mudahan terjadi betul yang sepuh-sepuh Pak, dukung tuh yang muda-muda supaya benar-benar Masjid Al-Ma'arij itu jadi bener, jadi besar bener. Jenengan sedo, jenengan dapat pahala jariahnya, Masya Allah. Jenengan lah pengen jenengan sedo suatu ketika nanti jenengan membayangkan Al-Ma'arij, cucu-cucu cicit panjenengan rame di sini, Masya Allah, koyo porosnya jenengan tengah alam kubur. Jadi visi kita visi besar Bapak, ini kita di dunia sebentar Bapak Ibu. Numpuk-numpuk harta untuk diri sendiri untuk apa? Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Orang mengira dengan mengumpul-umpulkan harta akan kekal hidupnya. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. Yang kekal itu yang jenengan gunakan untuk umat, itu yang akan kekal jenengan bawa kondur, Bapak Ibu semuanya. Makanya puasa itu mengajarkan seperti itu. Kemudian penutupnya adalah sahur, nih. Bab sahur, nih. Jenengan usahakan tetap sahur walaupun tinggal tersisa 5 menit. Sebab Rasulullah menyebutkan di dalam sahur itu ada barokah. Makanan sahur itu makanan barokah Bapak Ibu. Ini karena waktu terbatas nggak saya terjemah. Itu sebenarnya dalam Masya Allah. Ya intinya nek jenengan sahur niku pasti dapat berkah atau barokah dari sahurnya itu. Makanya dikatakan gini, tentang sahurlah walaupun jur'atan minal ma'. Sahur karek 1 menit minimal. Jur'atan minal ma' itu seteguk air, bahasanya begitu. Saking pentingnya berkahnya makan sahur, Rasul menyebutkan tetap sahur walau jur'atan minal ma', kata Rasulullah. Sahurlah walaupun hanya dengan seteguk air. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau aku tanya dengan digugah, aku rasa sahur kuat kok. Bukan masalah kuat, masalah berkah Bapak Ibu. Makanya saya kalau anak saya disuka buka angel, ciwi, gitu. Kadang-kadang biasa cah nom-nom, kadang-kadang cah digugah rak gelem kan ibu-ibu. Kadang-kadang kita bangun ya gitu toh. Ajarkan walaupun seteguk air, karena itu berkah, kata Rasulullah. Ini Bapak Ibu, nah ini belum selesai, masih sangat banyak. Ini masih segini nih, sini separuh aja belum. Nanti kalau misalnya jenengan berminat untuk fotokopi, bisa difotokopi Mas. Nanti biar bisa dibagikan dan bisa dibaca sendiri. Mudah-mudahan
kita disampaikan di bulan Ramadan dalam kondisi yang nyaman, tentrem, dan kita semua mendapatkan taufik seluruhnya sampai keluar Ramadan dalam kondisi yang bersih insya Allah. Dan mudah-mudahan kita diberi rizki yang banyak sehingga kita di bulan Ramadan tidak sampai keteteran. Itu kajian kita malam hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.